Kalau saya kenyataan isi musik seperti itu, apa yang ente harapkan? Coba ente cari musik Islami berapa persen sih? Musik Islami nggak sampai 1% itu pun orang malas dengar. Maka kalau kita bilang musik pun asalnya haram, kebanyakannya juga apa? Haram. Tidak ada dalam agama Islam musik Islami, nggak ada. Semuanya nanti Islami. Film porno Islami, gimana itu? Nggak ada, semuanya diislamikan. Hadis Rasul dalam hal ini jelas. Hadis riwayat Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'ad. Saya coba turunin dalilnya. Di hadis itu dikatakan akan muncul satu zaman dari umatku yastahillunal khamra, menghalalkan khamar, minuman keras, wal hirra wal harira, bidwanita dan sutra. Wah, yang terakhir wal ma'azifah, dan ma'azif. Ma'azif itu nyanyian dan musik. Nyanyian dan musik. Ini bukan perbedaan antara Ustadz Adi dan Ustadz Badrus Salam, Ustadz Khalid dan Ustadz Abdul Somad, bukan. Ini perbedaan antara ulama-ulama yang ada di Saudi di Lajnah Fatwa dengan ulama Al-Azhar di Mesir. Di Lajnah Fatwa Saudi itu kan umurnya belum tua, yang lebih tua itu yang di ulama Azhar karena sudah berapa ratusan, 900 tahun. Itu perbedaannya di mana? Ulama Saudi menerjemahkannya, mereka akan menghalalkan khamar, biduanita, sutra dan musik. Itu pakai dan. Namun waw itu tidak selalu berarti dan. Waw itu dalam bahasa Arab kadang berarti bersamaan dengan. Contohnya ibu buka misalnya surat Al-Hasyr ayat berapa tuh? 10 atau 11. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, tentang orang-orang Ansar. Nanti cek ya, surah Al-Hasyr. Wal iman, waw di situ artinya bersamaan adanya keimanan, beserta adanya keimanan. Itu wow, ada di Quran. Ulama-ulama di Mesir, ulama Azhar, tadi kan ada Ustaz Azhar tuh ya. Ya, dari Azhar tuh yang Arab itu bukan. Ya, Mabus Azhar kalau nggak salah, mungkin utusan Azhar. Itu mereka mengartikan wow itu bersamaan dengan adanya nyanyian atau musik. Nyanyian atau musik. Paham di situ? Berarti bukan musiknya yang haram, tapi itu yang kita sebut sekarang bar, diskotik, atau kalau di kampung-kampung dulu saweran. Ya ada minumannya, ada tuanya, ada biduanitanya. Itu. Dari mana kita tahu makna ini? Nah, kata ulama Azhar. Suatu kali Umar bin Al-Khattab, hadis Sahih Bukhari, ya, hadis sahih. Ada yang nggak lebih sahih dari Sahih Bukhari? Nggak ada. Mau ustaz apapun menyalahkan, dia nggak ngerti berarti hadis ini. Suatu kali Hisan bin Sabit, lebih tua dari Rasulullah, apalagi dari Umar, tapi Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, bernyanyi berdendang di masjid. Tiba-tiba Umar melototin. Umar kalau melototin berarti haram atau minimal makruh. Hisan yang lebih tua dari Umar, bahkan lebih tua dari Nabi, mengatakan apa? Apa yang ente lihat? Kamu lihat apaan? Gitu, kira-kira gitu ya. Marah beliau, nggak sopan ente, kurang ajar ente, kira-kira begitu. Dipanggil Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, hei semuanya, aku berdendang, bernyanyi di sini di depan orang yang lebih mulia daripada kamu. Hei Umar. Terus dipanggil Abu Hurairah, dikatakan, hei Abu Hurairah, bukankah kau menyaksikan? Abu Hurairah mengiyakan. Iya. Ini dalil, ini nyanyinya di masjid, Bu. Dia berdendang itu di masjid. Maka Umar kemudian pergi. Umar menganggap nggak pantas nih nyanyi di masjid. Tapi dia dibiarin, Hisan bin Sabit. Kenapa? Nabi mendoakan dia, Allahumma ayyidhu biruhil quds. Ya Allah, kuatkan si Hisan dengan roh kudus, ruhil kudus. Maka ada penyanyi-penyanyi yang bikin bulu roma kita berdiri, itu dia dapat roh kudus dia. Gitu. Berarti ibu ikut yang mana? Ulama Azhar atau ulama Saudi? Tinggal pilih. Kalau mau yang ketat, ambil Saudi. Dan saya 3 tahunan lebih begitu capek sekali. Ya, saya ngambil fatwa ulama Azhar. Maka kalau fatwa ulama Azhar dibuat kaidah hasanuhu hasan. Nyanyian musik itu jika kontennya bagus maka dia halal. Bukan wajib, bukan sunat, halal. Jika dia tidak baik maka dia haram. Ya lanjut. Apalagi? Bolehkah membaca Al-Fatihah untuk orang mati? Oke, kita langsung jawab? Ya. Oke. Bolehkah baca Al-Fatihah untuk orang mati?
Tadi waktu syekhnya baca Al-Fatihah, Ustadz Daur Rasyid nggak baca Al-Fatihah, ya karena mazhab beliau beda sama yang baca doa. Yang baca doa meyakini sampai Fatihah, Ustadz Daur Rasyid tidak meyakini sampai. Saya ketawa aja Bu tadi Al-Fatihah, saya lirik tuh Ustadz Daur Rasyid ya. Ya tadi ada kan Ustadz Daur Rasyid, ya. Tapi dia bisa gabung, nah itu kerennya Ustadz Daur Rasyid. Dia bisa gabung, dia nggak masalah sama dia. Tapi nggak tahu di belakang. Yang bilang sampai itu siapa? Dan yang nggak bilang sampai itu siapa? Yang nggak bilang sampai kan ustadz-ustadz yang itu juga. Yang bilang sampai imamnya. Nah, di mana-mana saya sampai berkali-kali, nggak tahu udah berapa kali saya mengatakan ini. Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh sudah bisa dibeli Bu, diberi di Google itu ada ya, di Tokopedia kayaknya ada. Namanya Ruh, Ibu cari. Ruh Kisti Press. Saya bukan orang percetakan, tapi saya lihat ini orang ini bagus nih nerjemah buku begini nih. Ibu beli ya. Saya punya bukunya 2. Dulu saya kasih ke beberapa kiai di Jawa. Bahwa ada 29 dalil amalan orang hidup termasuk Al-Fatihah sampai kepada orang mati. Sampai kepada orang mati. Berapa dalil? 29 dalil. Siapa yang ngomong? Imam Salafi, Imam Ibnu Qayyim dan juga gurunya Ibnu Taimiyah. Katanya ikut imam ini Syekhul Islam. Tapi kok bilang nggak nyampe? Berarti bacaannya nggak nyampe. Bacaan dia belum nyampe ke kitab itu. Bukan bacaan Fatihahnya nggak nyampe ke orang mati. Sederhana tuh masalahnya. Jadi saya nggak pernah murka kepada orang begini sebenarnya. Cuma kadang-kadang emosi juga. Emosinya bukan karena benci, tapi ente kok susah amat sih dibilangin. Ini imamnya bilang nyampe, imam kamu bilang nyampe. Berarti lebih salaf saya dong daripada kamu gitu. Padahal cara saya nggak jingkrang. Ya, kenapa saya bilang sampai? Karena imam kamu yang jingkrang itu bilang nyampe. Nah ini contoh, ini canda-candaan sama mereka. Tapi mereka nggak mau canda, Bu, serius terus. Ya nggak apa-apa. Jadi ala kulihal, imamnya bilang nyampe dan dia bilang masih ada belasan puluhan hadis lagi. Jadi silakan ibu mau ragu dengan ustadz itu atau tenang dengan ikut imam. Oke, sudah jam 9, 11 kurang 15 Bu. Ya, udah dulu ya. Satu lagi. Oke, 2 menit deh saya jawab. Assalamualaikum. Jadi masalah kadang-kadang sholawatan nggak pakai Arab ya, pakai yang Latinnya. Oh baca. Kalau bahasa Indonesia gitu. Fitnah bukan itu. Bid'ah sekali Bu. Maksudnya gini, ibu kalau baca sholawat pakai bahasa Indonesia, tulisannya, oke. Makanya saya ajarkan semuanya, saya kasih tahu semuanya, kalau mau wiridan, sebaik-baik wirid itu Al-Quran. Paham tidak paham dapat pahala. Tapi selain Al-Quran, kalau nggak paham nggak dapat rahasianya. Mending ibu baca Quran aja, ya, supaya nggak dibid'ahkan sama orang. Baik, mohon maaf, seharusnya kita bisa udah 1,5 jam dari tadi, tapi karena kita mendoakan dan mempraktekkan mendoakan orang mati, mempraktekkan hal yang dibid'ahkan oleh kawan kita itu, ternyata dia tidak bid'ah. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.